Selamat pagi Bu Ani. Selamat pagi Bu Susi. Hari ini bagaimana keadaannya, baik? Alhamdulillah Sehat baik, ya? sehat semua. Oke. Mohon izin Bu Ani, hari ini saya melaksanakan observasi nggih sebelum nanti panjenengan di kelas. Saya mau masuk ke kelas panjenengan. Ini Bu Ani pembelajarannya mapel bahasa Indonesia nggih. Bu Ani, saya mau bertanya ini Bu Ani, menurut panjenengan nggih, nanti biar proses untuk di kelasnya menjadi lebih enak nggih, kita observasi terlebih dahulu, kita observasi. Nanti tujuan pembelajaran yang akan dicapai Bu Ani ketika di pembelajarannya di kelas apapun. Peserta didik itu bisa memahami isi cerpen dan bisa menganalisis unsur intrinsik cerpen Bu. Gitu ya. Jadi ini masalahnya nanti ada tentang cerpen. Jadi anak-anak bisa tahu unsur intrinsik dan bisa memahami isi dalam cerpen itu apa, nilai didiknya. Nilai didiknya. Oke. Terima kasih. Nah, kira-kira itu ketika panjenengan nanti di dalam kelas Bu Ani nggih, untuk area pengembangannya yang mau dikembangkan apa saja Bu? Anak-anak itu bisa memahami unsur intrinsik cerpen itu bisa melalui tema, amanat, latar, terus setting dan sudut pandang dalam isi cerpen tersebut. Biasa nih seperti itu. Jadi nanti yang mau dikembangkan itu ya Bun ya. Terus kemudian Bu Ani ini kira-kira ketika mau di kelas kan pasti akan ada persiapan-persiapannya. Nah, strateginya apa ini yang mau diperlihatkan? Paling tidak sebelum pembelajaran kita harus menyiapkan modul ajar, asesmen pembelajaran maupun penilaian dan refleksi akhir dalam pembelajaran. Itu saja. Jadi 3 itu harus ada. Harus ya. ada. Modulnya ada disiapkan, kemudian Strateginya di situ nggih. Asesmennya nggih. Modulnya berarti Bu Ani sudah di print out gitu ya Bu? Iya, sudah di print out, nanti dibuat apa itu seperti Canva itu lebih PowerPoint. Dibuat PowerPoint. Oke, siap. Terus kemudian asesmennya biasanya di awal apa di tengah-tengah? Biasanya ada di awal sama ada di akhir. Ada di akhir. Oke, baik. Awal dan akhir. Sedangkan refleksinya Ada di akhir. Di akhir. Baik Bu Ani, terima kasih untuk pagi hari ini nggih, kita sudah melakukan proses praobservasi. Tetap semangat Bu Ani untuk nanti di kelas pengembangannya di lapangan nggih. Terima kasih. Selamat pagi Bu Ani. Bu Susi, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas, tolong dipimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, saya akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ahmad Randy, Ananda Wicaksono, Anang Marcella, Ariel Saputra, Sakib Wisnu, Vito Luki. Untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang cerpen dan unsur intrinsiknya. Sebelum ke materi, lihat ini dulu. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik mampu menganalisis unsur cerpen yang dibaca dengan tepat.
Di sini pembelajarannya menggunakan model pembelajaran based learning. Berarti nanti kalian saya kasih LKPD dikerjakan sesuai perintahnya. Jelas ya? Nah, sebelumnya saya tanya dulu. Dari kalian semuanya pernah tidak membaca sebuah cerita atau cerpen? Nah, siapa yang pertama? Ya, apa Nang? Cerita suku Samin Blora. Ada lagi? Ya. Saya pernah membaca cerita Asal-usul Kota Blora. Iya. Yang pertama tadi ada yang pernah membaca sebuah cerita suku Samin. Yang kedua sejarah cerita Blora. Itu juga termasuk cerita. Sekarang yang saya tanyakan, dari cerita dari suku Samin tersebut ada nilai didik atau amanatnya tidak di situ? Ada tokohnya tidak? Ada latarnya tidak? Ada amanatnya tidak? Lah, di situ paling tidak contohnya nilai apa yang ada dalam sebuah cerita suku Samin tersebut? Ada yang tahu? Iya, yang pertama sifat jujur. Terus apa lagi? Tidak iri dengki. Terus apa lagi? Ya, Mbak Fitri? Tidak berprasangka buruk. Ada lagi Mas Rinal? Baik antar sama. Berarti dari situ kalian sudah membaca ceritanya dan tahu amanat yang ada di situ. Berarti kalian pernah membaca sebuah cerita atau cerpen. Untuk kali ini saya membahas tentang cerita pendek. Ada yang tahu cerita pendek atau cerpen itu apa? Ayo. Ada yang tahu tidak? Iya. Cerita pendek. Terus apa lagi? Iya, cerita yang dibaca sekali atau habis sekali duduk. Cerita yang di dalamnya memiliki pesan moral. Cerita yang di dalamnya ada pesan moral. Terus ada lagi, ya? Cerita yang dibuat dari kisah hidup sehari-hari. Kisah hidup sehari-hari. Berarti bisa diulas lagi cerpen tadi. Ada yang mengatakan cerpen itu cerita pendek. Terus ceritanya dibaca habis, iya sekali duduk. Terus mengandung apa tadi? Pesan moral. Terus apa lagi? Ayo. Dikutip atau bisa diceritakan dari kehidupan sehari-hari. Berarti cerpen apa tadi? Cerita pendek. Dilihat ini dulu. Nah ini, apakah kalian pernah membaca sebuah cerita atau cerpen? Tadi sudah dijawab ya. Terus sekarang dilihat. Sebelum lanjut ke materi, saya akan beri kuis terlebih dahulu. Silahkan keluarkan peralatannya. Diberi nama, kelas sama tanggal ya. Kamu tinggal nyentang yang ada di situ. Sudah? Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Kuesionernya jangan lupa diberi nama. Sudah bisa cara mengerjakannya? Ya, diberi nama dulu. Diberi nama dan dicentang sesuai yang ada di situ. Perintahnya apa? Sudah? Kalau sudah dikumpulkan bawah sini. Belakang sudah? Sebelum ke materi cerpen, ini ada tayangan cerpen terlebih dahulu. Nanti kalian bisa memahami dari sini dan bisa menjelaskan apa itu unsur intrinsik cerpen ya. Dilihat dulu ya. Sudah? Dari analisis cerpen tadi, kalian bisa membedakan cerpen itu apa? Atau tadi cerita
pendek yang di dalamnya ada unsur intrinsik yang meliputi apa tadi? Yang pertama, tema atau ide pokok. Yang kedua tokoh. Tokoh di sini tadi dibagi menjadi 3. Yang pertama apa? Antagonis, protagonis, tritagonis. Habis tokoh apa berarti? Alur. Berarti alurnya di sini tadi juga ada 3, alur maju, mundur, dan campuran. Terus yang keempat apa? Habis alur, amanat dulu. Amanat dulu atau pesan. Pesan di sini berarti yang buat siapa? Penulis, ditujukan untuk membaca. Habis amanat berarti apa? Latar atau setting, juga mengandung 3 unsur. Berarti mengandung yang pertama apa? Tempat, waktu, suasana. Terus yang terakhir apa? Sudut pandang. Sudut pandang di sini berarti cara pengarang dalam menceritakan isi cerita. Di sini ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini kita mendapatkan apa yang tadi? Ya, tunjuk jari. Mempelajari cerpen dan unsur intrinsik cerpen Iya. yang meliputi tema, tokoh, alur, amanat, latar, dan sudut pandang. Iya, berarti dari Mas Nandro dari tadi bisa menyimpulkan belajar tentang cerpen dan unsur intrinsiknya. Mungkin ada yang lain? Iya? Untuk hari ini kita belajar tentang unsur intrinsik cerpen. Iya, unsur intrinsik cerpen yang meliputi tadi ada tema, tokoh, dan yang lainnya. Belakang? Untuk hari ini kita bisa belajar tentang cerpen. Iya, berarti dari pelajaran hari ini kita simpulkan kita belajar tentang cerpen atau cerita pendek yang berisi apa tadi? Sebuah permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang meliputi apa saja? Sekali lagi. Tema, tokoh, alur, amanat, sudut pandang, berarti ada 6 unsur intrinsik yang ada dalam sebuah cerpen. Semangat pagi. Luar biasa. SMK bisa. Musabah jaya. Yes. Tepuk tangan untuk kalian semua. Untuk pelajaran kali ini kita sudah belajar tentang cerpen dan unsur intrinsik cerpen. Saya cuma mengingatkan berarti untuk minggu depan kalian harus bisa membuat. Kemarin kan sudah berlatihan tentang apa itu? Iya, poster. Terus sekarang cerpen sama analisisnya. Berarti minggu depan kita belajar untuk membuat cerita pendek. Tolong dipersiapkan ya. Sebelumnya pelajaran kali ini ditutup, ada yang mungkin ditanyakan? Sudah jelas semuanya untuk pelajaran hari ini? Tadi membahas tentang apa? Cerpen dan unsur intrinsik cerpen. Paham ya dari situ semuanya? Pesan saya untuk minggu depan tetap jaga kesehatan dan jangan lupa apa? Belajar dan tetap semangat. Ya sudah, untuk pelajaran kali ini kita tutup dengan berdoa bersama. Selamat siang Bu Ani. Iya Bu Susi, selamat siang Oke, juga. kita ketemu lagi ya. Iya. Kemarin kan sudah observasi, kita mau melaksanakan proses pasca observasi di siang hari ini. Bu Ani sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu Susi. Oke, baik, terima kasih Bu Ani. Nah, setelah kemarin saya melihat di observasi kelas panjenengan, luar biasa sekali. Nah, ini kira-kira kita akan refleksi dulu. Kira-kira Bu Ani, catatan-catatan refleksinya ketika mengajar di dalam kelas kemarin seperti apa Bu Ani? Ada catatan khusus untuk anak-anak Bu Susi. Yang pertama itu peserta didik itu kurang fokus dalam pembelajaran cerpen yang kemarin. Terus yang kedua, anak itu malu berkreasi dalam berdiskusi. Terus yang ketiga, kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran. Nah, kira-kira yang menyebabkan anak itu malu dalam berbicara, kira-kira itu apa ya Bu? Mungkin anak itu saling istilahnya ngebohke temennya yang satu untuk menyalurkan atau mencatat hal-hal yang penting dalam pembelajaran. Seperti itu. Jadi mereka anak kurang aktif seperti itu. Nah, kira-kira Bu Ani, kalau kemarin tentang cerpen unsur-unsur intrinsik Intrinsiknya. cerpen, kemudian mereka juga nanti
mempresentasikan juga ya Bu Ani ya. Menurut panjenengan ini kira-kira untuk anak berikutnya ya tindak lanjutnya di dalam pembelajaran panjenengan seperti apa Bu? Paling tidak kita juga harus bisa memberi motivasi agar anak itu mau berkreasi, semangat dalam pembelajaran selanjutnya. Seperti itu Bu. Seperti itu. Ini kira-kira menurut panjenengan ketika di dalam kelas memberikan semangatnya itu seperti apa Bu Ani? Ya paling Bahasa tidak Indonesia. kita tidak jemu-jemu memberi semangat kepada anak itu ya tetap semangat dalam belajar. Terus seperti apa itu ya memberi kuis, Oh iya. terus memberi semangat dan yang lainnya. Yang penting anak itu tetap semangat dalam pembelajaran. Seperti itu. Gembira Iya, dalam belajar, senang dalam ya. belajar. Sehingga nanti materinya bisa masuk ya masuk, Bu ya. iya. Baik, terima kasih. Ada beberapa catatan ini yang saya catat Bu Ani. Ya. Tindak lanjutnya untuk refleksinya berarti anak-anak masih kurang aktif ya dalam pembelajaran. Kemudian untuk rencana tindak lanjutnya Bu Ani masih harus memberikan banyak motivasi seperti itu ya Bu Ani. Menurut catatan saya. Baik, terima kasih sekali. Mulai dari praobservasi, observasi sampai pasca observasi, saya membersamai panjenengan dan mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami Bu Ani. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Susi.